Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 2 bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita pagi ini kita mulai dari hadis nomor berapa? Nomor 11. Anis Sunabihi an Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu, dari As-Sunabihi, dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhaltu alaihi wa huwa fil maut. As-Sunabihi berkata, aku masuk ke rumahnya Ubadah dalam keadaan sakaratul maut atau menjelang detik-detik kematiannya. Fabakaitu, aku pun menangis. Faqala mahlan lima tabki. Ubadah ibnu Samit, salah satu seorang sahabat Nabi yang mulia, pembesar sahabat Ansar, berkata kepada As-Sunabihi, mahlan, yang tenang. Kenapa engkau menangis? Fa wallahi la in istushhidtu la ashhadanna laka. Demi Allah, jika aku diminta menjadi saksi, maka aku akan menjadi saksi untukmu. Wala in syuffi'tu la asfa'anna laka. Dan demi Allah, jika aku dimintai memberi syafaat, aku akan memberi syafaat untukmu. Wala in istata'tu la anfa'annaka. Dan sekiranya aku mampu, aku akan memberi manfaat kepadamu. Tsumma qala, kemudian Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, wallahi ma min haditsin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddatstukumuhu. Demi Allah,
tidak ada satupun hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian, pasti aku sudah menyampaikannya. Illa haditsan wahidan, kecuali satu hadis saja yang belum aku sampaikan. Wa saufa uhadditsukumuhu al-yaum, dan hadis ini akan aku sampaikan kepada kalian hari ini. Faqad uhita bi nafsi, kondisi badanku sangat lemah, sakitku sudah sangat parah, aku sangat dekat dengan kematianku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, harramallahu alaihin nar, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi la ilaha illallah, yaitu meyakini tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah tarkul ibadah li ghairillah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun la ilaha illallah yang kedua adalah itsbatuha lillahi wahdah la syarikalah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan konsekuensi siapa yang bersaksi la ilaha illallah adalah meninggalkan semua jenis dan bentuk kesyirikan di dalam beribadah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya ia bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Apabila kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua beritanya, semua hadisnya kita yakini itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan contoh Dajjal sudah ada, maka kita wajib mengimani, walaupun kita cari di Google Map contohnya tidak ketemu mana pulaunya Dajjal, atau bahkan melalui satelit yang paling canggih sekalipun tidak diketahui, namun kita hanya mengimani bahwasannya Dajjal sudah ada. Dajjal pasti akan keluar, dan Dajjal ada di sebuah pulau. Yang ada di sebuah pulau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat pernah bertemu dengan Dajjal. Siapa sahabat tersebut?
sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka kita mengimaninya. Contoh lagi, apabila orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, kuburannya diluaskan. Kita mengimani perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mengimani adanya siksa kubur. Walaupun orang-orang Mu'tazilah atau seperti Hizbut Tahrir mengingkari adanya siksa kubur, kita mengimaninya. Kita mengimani semua berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensi bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Jadi kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan sunnahnya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling istiqamah di atas sunnah adalah ashabul hadis, karena mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hari-hari yang mulia ini, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak takbir. Maka perbanyaklah takbir, jangan malu. Perbanyaklah takbir. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bertakbir, di jalan kita takbir, masuk pasar pun hendaklah bertakbir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar masuk pasar di hari-hari seperti ini. Mereka tidak belanja, namun mereka hanya mengumandangkan takbir, sehingga semua yang ada di pasar ikut bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah dan takbirnya sahabat Abdullah ibn Umar. Demikian, jangan malu menghidupkan sunnah, azimus sunnah. Jadi kenapa generasi yang pertama dimuliakan oleh Allah? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Kalau tahu itu sunnah, mereka mengamalkannya. Adapun generasi terakhir, mereka jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mayoritas kaum muslimin meninggalkan amalan hanya gara-gara apa? Sunnah. Lawung sunnah saja kok repot. Wajib atau enggak? Kalau wajib diamalkan, kalau sunnah ditinggalkan. Tidak demikian dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka sekali lagi, ini adalah hari-hari yang paling mulia. Perbanyaklah takbir. Rumah kita ramaikan dengan takbir. Anak kita semenjak kecil ajarkan untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, konsekuensi bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasul utusan Allah adalah tarku manaha anhu wa jajar. Tarku manaha anhu wa zajar. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampunya. Itu adalah konsekuensi kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita memotong jenggot, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakai celana di bawah mata kaki. Ini contoh ringan saja. Ahlu sunnah akan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau melarang. Beliau melarang memotong jenggot. Iya, ini sunnah. Katanya kita cinta. Kalau kita cinta, buktikan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena semua yang mencintai pasti akan mentaati siapa yang dicintainya. Sedangkan kita umat Islam, otomatis manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, wala yu'badullahu illa bima syara'. Konsekuensi yang keempat adalah jangan beribadah kecuali dengan syariatnya. Dengan demikian, itulah konsekuensi bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah. Yang pertama apa tadi? Nomor satu apa? Membenarkan apa? Sabdanya atau beritanya. Yang kedua, mentaati perintahnya. Yang nomor tiga, meninggalkan apa? Larangannya. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Beribadah kepada selain Allah bukan disebut ibadah. Beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka amalnya apa? Tertolak. Dengan demikian, hukum asal ibadah itu apa? Hukum asal ibadah adalah diharamkan sampai ada dalil yang mewajibkan atau mensunnahkan ibadah tersebut. Kembali kepada hadis, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah dan bersaksi bahwasannya Muhammad Rasul utusan Allah, maka Allah mengharamkan baginya siksa api neraka. Diharamkan ada dua makna. Yang pertama adalah tahrimud duhul, diharamkan masuk neraka. Artinya orang yang tauhidnya kuat, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa besar, mengerjakan yang wajib, meninggalkan dosa-dosa besar, maka dia akan diharamkan masuk neraka. Kemudian diharamkan yang kedua maknanya diharamkan kekal masuk neraka. Masuk neraka tetap, namun untuk disucikan dosanya, sehingga tempat kembalinya adalah surga. Karena neraka diharamkan bagi orang yang bertauhid. Diharamkan ada dua makna. Yang pertama adalah diharamkan masuk, ini yang terbaik. Yang kedua adalah diharamkan kekal apa? Di neraka. Namun dimasukkan ke neraka untuk mensucikan dosa-dosanya. Dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran dan faedah-faedah penting yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan siapa yang meninggal dunia di atas tauhid. Keutamaan orang yang meninggal dunia di atas tauhid. Kemudian yang kedua, dari hadis yang mulia ini, ahlul tauhid hum ahlul jannah. Orang yang bertauhid mereka pasti dijamin masuk surga, baik secara langsung ataupun mampir terlebih dahulu di neraka. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran, ashabul kabair la yukhalladuna finnar. Pelaku dosa besar, pelaku dosa besar tapi mereka bertauhid tidak kekal di neraka. Jadi pelaku dosa besar tidak kekal
di dalam neraka. Jadi kalau Allah menghendaki kepada pelaku dosa besar, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah mensucikan dosanya di neraka, namun mereka tidak kekal di dalam neraka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, Allah merahmati orang-orang yang beriman walaupun di neraka. Jadi orang yang beriman walaupun disucikan di neraka tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, bagaimana Allah merahmati orang padahal dia disiksa? Pernah disampaikan kalau ada salah? Pernah atau belum? Bagaimana disiksa kok dirahmati? Jadi pernyataan para ulama, orang yang beriman dirahmati oleh Allah walaupun di neraka. Bagaimana ini? Allah mematikan. Yang pertama, catat ya. Yang pertama, orang yang beriman dirahmati walaupun di neraka. Yang pertama, dia tidak disiksa dengan semua dosanya. Berdasarkan dalam sebuah hadis, orang yang ada di neraka itu dihisab oleh Allah. Orang yang mau disiksa di neraka dihisab oleh Allah. Allah menampakkan sebagian dosanya, padahal dia khawatir akan disebutkan dosa lagi yang lebih besar. Jadi orang yang di neraka tidak disiksa dengan apa? Semua dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang beriman di neraka tetap dirahmati oleh Allah. Yang kedua, disiksa sampai mati. Jadi tidak disiksa sampai mati, dihidupkan lagi. Artinya dimatikan di neraka. Yang kedua adalah dimatikan di neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Ini untuk orang kafir. Tidak mati, tidak hidup. Ini adalah orang kafir. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Penghuni neraka asli, penghuni neraka tetap, yaitu orang-orang kafir, mereka tidak dimatikan di neraka, tidak dihidupkan di neraka. Artinya tidak hidup tenang, tidak dimatikan. Nah, mereka sendiri minta mati, tapi tidak dimatikan oleh Allah. Disiksa sampai mati, kemudian kalau sudah mati dihidupkan kembali. Allah Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab innallaha kana azizan hakima. Setiap kali kulit mereka hangus, orang-orang kafir, kulitnya itu tebal, kulitnya itu 3 hari perjalanan, tebal sekali. Gigi taringnya seperti apa? Seperti gunung Uhud raksasa. Nabi SAW bersabda, nabul kafir mislu Uhud. Gigi taring orang kafir seperti gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masirata salasati ayyam. Tebal kulitnya perjalanan 3 hari 3 malam. Kulit yang begitu tebal dibakar sampai hangus. Allah Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit baru supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini untuk orang kafir. Adapun orang yang beriman, wa ammal mu'minun. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertauhid, pelaku-pelaku dosa besar, Rasulullah SAW bersabda, fayumituhumullahu imatah. Allah mematikan mereka, disiksa sampai mati. Kalau sudah mati tidak dihidupkan lagi, akan dientas ke surga. Kemudian yang ketiga, penghuni neraka, orang-orang yang beriman tetap dirahmati oleh Allah. Yang ketiga artinya
mereka itu tidak kekal di neraka. Ini bukankah ini rahmat? Nah, kalau nggak dirahmati oleh Allah, otomatis kekal di neraka. Kemudian yang keempat, mereka dimasukkan ke dalam apa? Surga. Nah, di dalam hadis disebutkan oleh Hafidz Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, riwayat orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Ini paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Salah satu riwayat disebutkan ketika dia masuk surga, diperlihatkan putih yang begitu besar, begitu indah. Ketika melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, dia langsung sujud, tersungkur sujud. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai fulan, kenapa kamu sujud?" Dia berkata, "Aku melihat Rabbku, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka dikatakan kepadanya, "Bangunlah, itu bukan Allah, itu adalah istanamu di surga." Lalu dia masuk ke istananya. Ketika masuk istana, melihat orang, dipikir malaikat yang begitu bagus wajahnya, berseri-seri, langsung sujud lagi. Kemudian dikatakan, "Kenapa kamu sujud?" Dia berkata, "Ra'aitul malaikah, aku melihat malaikat." Kemudian dikatakan, "Bangunlah, itu bukan malaikat, itu adalah pembantumu di surga. Kamu melihat, kamu punya ribuan pembantu seperti itu di surga." Ini apakah bukan rahmat Allah? Padahal ini orang yang paling terakhir apa? Masuk surga. Paling terakhir keluar dari neraka. Dengan demikian, penghuni neraka, orang-orang yang beriman, walaupun di neraka, tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hatsu ala iyadatil marid, anjuran untuk menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, al-hatsu ala syafa'ah, anjuran menjadi perantara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa memberi syafaat yang baik, perantara yang baik, dia akan mendapatkan pahala darinya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran an-nahi an kitmanil ilm, larangan menyembunyikan ilmu. Maka Ubadah di akhir hayatnya menyampaikan apa yang didengar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran, orang itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya. Orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup kebiasaannya melakukan amalan tertentu, maka dia meninggal dunia di atas amalan tersebut. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling istiqamah di atas sunnah. Maka lihatlah, meninggal dunianya menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kematian yang mulia. Dari hadis ini terdapat pelajaran ad-da'watu ila tauhid hatta al-maut. Mendakwakan tauhid sampai kematian. Lihatlah ini, sahabat Ubadah ibnu Samit, detik-detik kematiannya mendakwakan tauhid. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum akhir hayatnya mendakwakan tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara sabdanya adalah laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi apa? Menjadi masjid. Jadi dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling pertama, dakwah yang paling terakhir, dakwah yang tidak boleh berhenti. Kapanpun kita berada, hendaklah mendakwakan tauhid. Ini yang difahami oleh sahabat Ubadah ibnu Samit sampai di akhir hayatnya apa? Mendakwakan tauhid. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran tanda husnul khotimah, berwasiat di akhir hayat. Itu tanda husnul khotimah. Jadi orang dalam keadaan kondisi yang paling berat kemudian memberi wasiat, insya Allah itu adalah tanda husnul khatimah. Maka lihatlah bagaimana sahabat Ubadah dalam keadaan sakaratul maut masih menyampaikan hadis. Demikian pula Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut menyampaikan hadis yang akan kita baca dua hadis berikutnya. Itu disampaikan Mu'adz ibnu Jabal ketika menjelang kematiannya. Demikian para ulama salaf di akhir-akhir hayatnya mereka berwasiat. Seorang ulama yang namanya Abu Zur'ah Ar-Razi di hari kematiannya menyampaikan hadis dengan sanadnya haddatsana sampai kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka dikatakan al muhaddits ilal maut, dia menyampaikan hadis sampai hari kematiannya. Seperti Mu'adz ibnu Jabal, seperti pada hadis kita ini adalah Ubadah ibnu Samit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran ahammiyatul ikhlas, pentingnya mengikhlaskan ibadah. Jadi karena konsekuensi dari la ilaha illallah, hendaklah seseorang mengikhlaskan ibadahnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bittiba'is sunnah, perintah untuk mengikuti sunnah. Jadi apabila kita mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, yang paling penting adalah hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran zammu at-taqlid, celaan bagi orang yang fanatik dan ikut-ikutan di dalam beragama tidak berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran min a'dhami karamat al-istiqamah ala sunnah. Di antara karamah yang paling agung adalah istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata a'dhamu karamatil auliya luzumul istiqamah. Karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya yang terbesar adalah istiqamah. Istiqamah sampai akhir hayatnya. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas manhaj, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu ashabil hadis, keutamaan ashabul hadis. Jadi orang yang paling istiqamah di atas ajaran yang lurus, di atas sunnah, mereka adalah ashabul hadis. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man talabal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa
yang mempelajari hadis kuat hujahnya, karena setiap hujah ada hadisnya, bukan kata fulan, kata Pak Yai, kata Pak Ustadz, tetapi ta'dhimu sunnah. Mana dalilnya? Jadi ahlul hadis kalau ngajarkan anak, wahai anakku makan duduk, bukan seperti itu. Makanlah duduk, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambahkan sunnah. Wahai anakku, makanlah dengan tangan kanan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita makan dengan tangan kanan. Itu biasakan kita. Kalau hafal hadisnya malah bagus lagi. Wahai anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah membaca apa? Bismillah. Makanlah dengan tangan apa? Kanan. Dan makanlah makanan yang terdekat dengan. Jadi sekarang banyak anak kecil mengatakan, menegur kawannya yang makan dengan tangan kiri, tidak boleh makan tangan kiri, kata bapakku. Betul tidak? Kata Abi itu tidak boleh makan tangan kiri, itu jelek. Tangan bagus itu kanan. Ini bagus sudah. Tetapi alangkah bagusnya anak kecil itu diajarkan sunnah dari kecil. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah, cinta sunnah dari kecilnya. Jadi anak kita katakan, wahai anakku, baca doa sebelum tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Dari semenjak kecil kita cekoi sunnah, sunnah, sunnah. Alangkah mulianya orang-orang yang menghidupkan dan mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang paling istiqomah di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena ashabul hadis adalah orang yang paling mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa faedah tadi? 15. Insyaallah barakah. Yang berikutnya hadis nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, sahabat yang mulia, sahabat dengan riwayat hadis terbanyak karena didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu sore setelah asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3 sahabat. Satu Abu Hurairah, satu lagi Zaid ibnu Thabit penulis wahyu, satu lagi sahabat Al-Ansari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai sahabatku, berdoalah. Doa kalian tak amini. Sahabat Al-Ansari berdoa, diamini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit berdoa juga, diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah berdoa. Ini cerdas sahabat Abu Hurairah berdoa, ya Allah, aku minta apa yang diminta 2 sahabatku. Ya Allah, aku minta apa yang diminta 2 sahabatku. Dan aku minta ilmu yang tidak lupa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amin. Kemudian Zaid bin Thabit dan sahabat Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, kita juga minta ilmu yang tidak apa? Tidak dilupakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabaqaka biha ghulamud dausi. Kalian telah didahului pemuda dari suku Ad-Daus, yaitu sudah kedahuluan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 tahun ada menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sahabat terbanyak di dalam riwayat hadisnya. Tapi 3 tahun ini maksimal Abu Hurairah menanti. Berhenti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah saja, itu hentinya Abu Hurairah. Kalau Rasulullah keluar, kemanapun keluar pasti diikuti oleh Abu Hurairah.
Jadi ngajinya Abu Hurairah itu satu hari kira-kira berapa jam? Ya mungkin bisa jadi satu hari itu 12 jam kurang lebih. Jadi kalau orang satu hari, sahabat yang lain satu hari 1 jam, Abu Hurairah enggak, satu hari 15 jam. Prei Rasulullah masuk rumah enggak bisa. Kalau sudah masuk rumah ada istri-istrinya sudah enggak bisa. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid kemanapun selalu diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang meriwayatkan hadis terbanyak. Jumlahnya berapa? 5.374. 5.374 radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Ia berkata, kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Kami duduk bersama atau di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami Abu Bakar dan Umar di beberapa sahabatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermajelis dengan beberapa sahabat, di antaranya ada Abu Bakar dan ada Umar. Faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min baini adhurina. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari tempat kami. Fa'abta'a alaina. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang. Berdiri keluar, tidak kembali. Ada apa ini? Wa khashina an yuqtata'a dunana. Kami khawatir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diculik. Kami khawatir sesuatu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafazi'na fakumna. Kami pun takut. Kami pun bangkit mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakuntu awwala man fazi'ah. Aku adalah orang yang pertama kali bangkit. Aku orang yang pertama kali takut akan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharajtu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar, Abu Hurairah bercerita, aku keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansari li Banin Najjar. Sampai aku mendatangi kebun. Jadi haid adalah kebun yang dikelilingi pagar milik sahabat Al-Ansar dari Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid. Aku kelilingi kebun tersebut supaya aku mendapatkan pintu, namun aku tidak menjumpai pintu. Faida rabi'un yadkhulu fi jawfi haid min bi'rin kharijah. Tiba-tiba aku menjumpai lubang kecil, yaitu parit, masuk kebun tersebut dari sumur yang ada di luar. Warabiul jadwal fahtafaztu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah masuk berangkang, merayap melalui parit tersebut ke kebun, sehingga masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Qultu na'am ya Rasulullah. Abu Hurairah menjawab, iya ya Rasulullah. Qala ma sya'nuki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kamu kok apa tadi itu? Tiarap, berosot, merayap, masuk melalui parit.
Qultu, aku menjawab, kunta baina adhurina faqumta faabta'ta alaina fakhashina an tuqtata adunana fafazi'na fakuntu awwala man fazi'a. Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, kamu duduk bersama kami, bermajelis bersama kami, kemudian engkau bangkit, engkau berdiri dari kami dan terlambat, maka kami pun khawatir. Kami khawatir terjadi sesuatu. Kami khawatir engkau diculik. Dan aku adalah orang yang paling pertama kali khawatir. Fa'ataitu hadal ha'ita fahtafaztu kama yahtafisu tha'labu. Aku mendatangi kebun ini dan aku merayap seperti seekor apa? Musang. Wa haula'in nas warai, dan para sahabat yang lain ada di belakangku. Faqala ya Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'laihi. Kemudian beliau memberi aku 2 sandalnya. Idhab bina'layya hataini faman laqita min warai hadal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, pergilah membawa 2 sandalmu. Pergilah bawa 2 sandalku ini. Siapa saja yang kamu jumpai di belakang kebun ini, bersaksi la ilaha illallah, yakin dari hatinya, berikan kabar gembira, dia pasti masuk surga. Jadi apabila kamu bertemu dengan orang, dia berkata bersaksi la ilaha illallah, yakin dari hatinya, katakan kepadanya absyir bil jannah, bergembiralah, kamu insyaallah dijamin masuk surga. Fakana awwala man laqitu Umar. Fakana awwalu man laqitu Umar. Abu Hurairah bercerita, yang pertama kali aku jumpai adalah Umar. Dan Umar adalah orang yang tinggi, besar, gagah, kuat. Jadi kalau berdiri di depan dari jarak jauh, yang paling kelihatan Umar, saking tingginya, kuat. Faqala ma hatani an-na'lani ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, sandal apa ini? Kamu bawa 2 sandal ini, apa maksudnya? Hai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini apa maksudnya kamu bawa sandal ini? Fakultu, aku berkata kepada Umar, hatani na'la Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athani bihima man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Beliau mengutusku dengan membawa 2 sandal ini. Siapa yang aku jumpai bersaksi la ilaha illallah, yakin dari hatinya, aku katakan kepadanya, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan kabarkan kamu dijamin masuk surga. Qala fadaraba Umar biyadihi baina sadiyya fa kharartu li isti. Langsung Umar genggam tangannya, mukul antara dadaku, kewetno dipukul sampai aku jatuh ke belakang. Faqala, jadi Umar mendengar kayak gitu langsung dipukul. Les Abu Hurairah tidak bisa membalas. Umar sakmono gede nih, takut juga. Faqala irji Abu Hurairah. Irji ya Abu Hurairah. Umar berkata, kembali kamu wahai Abu Hurairah. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajhastu bukaan. Aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun nangis. Apa ini? Kenapa Abu Hurairah nangis? Kesakitan habis dipukul Umar. Kemudian waraqibani Umar faida huwa ala athari. Abu Umar menyusulku dan faida huwa ala athari. Aku melihat Umar di belakangku.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Malaka ya Abu Hurairah? Apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Hurairah?" Qultu laqitu Umar fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi fa daraba baina thadiyya darbatan kharartu li isti. Ya Rasulullah, aku bertemu dengan Umar. Aku kabarkan kepadanya dengan apa yang engkau utus kepadaku. Aku mengabarkan kepada Umar, engkau utus demikian-demikian. Diceritakan. Kemudian Umar memukul dadaku sampai aku jatuh ke belakang. Faqala irji. Dan Umar berkata, kembalilah kamu wahai Abu Hurairah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma hamalaka ala ma sana'ta?" Wahai Umar, apa yang menjadikan kamu melakukan perbuatanmu itu kepada Abu Hurairah? Apa yang mendorongmu kok mukul Abu Hurairah? Qala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Aba'atta Abu Hurairah bina'laika man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan membawa sandalmu? Siapa yang bersaksi la ilaha illallah yakin dari hatinya, maka Abu Hurairah mengkabarkan dia masuk surga. Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, aku mengutus demikian. Qala fala taf'al. Umar berkata, ya Rasulullah, jangan lakukan. Fa inni akhsha an yattaqilan nas. Aku khawatir orang-orang tidak mau beramal, hanya yakin dijamin surga, kemudian tidak mau beramal. Fakhallihim ya'malun. Umar berkata, mengusulkan, ya Rasulullah, biarkan mereka beramal, biarkan mereka bersungguh-sungguh beramal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhallihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakhallihim. Kalau demikian, biarkan mereka beramal. Dari hadis yang agung ini, terdapat pelajaran yang pertama, keutamaan siapa yang meninggal dunia di atas tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini terdapat pelajaran di antara syarat la ilaha illallah adalah yakin. Jadi syarat diterimanya la ilaha illallah harus ada keyakinan. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah yakin dari hatinya, kemudian dia meninggalkan kesyirikan, dia pasti akan dijamin masuk surga. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, siapa yang akidahnya kuat maka ibadahnya semakin baik. Siapa yang akidahnya kuat maka ibadahnya harus baik. Tidak ada akidahnya kuat tapi ibadahnya malas-malasan, kemudian akhlaknya tidak baik. Ini sangat tercela. Jadi orang akidahnya kuat, manhajnya kuat katanya, ngaku-ngaku manhajnya kuat, tetapi tidak mengagungkan sunnah. Membaca Al-Quran 1 halaman saja megap-megap. Terus akhlaknya kaku sekali, tidak berperangai baik, tidak berakhlak mulia. Maka ini manhajnya kurang benar, akidahnya kurang baik.
tanda akidah yang baik, tanda manhaj yang kuat, ibadahnya mengagungkan sunnah, sangat mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi lain dia berakhlak berakhlak mulia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini berkata, "Fakhallihim ya'malun." Iya, biarkan mereka beramal. Kenapa? Karena akidah yang baik bukan menjadikan orang malas-malasan. Akidah yang baik menjadikan orang itu semakin bertambah amalnya, semakin mulia akhlaknya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran kesungguhan sahabat di dalam belajar ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat sering kali bermajlis bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan majelis hura-hura, bukan majelis sia-sia, tapi majelisnya adalah majelis ilmu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam difirmankan oleh Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, yang disampaikan hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran menyampaikan hadis, anjuran menyampaikan ilmu walaupun tidak di masjid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis dimanapun beliau berada. Di atas gunung Uhud beliau menyampaikan hadis. Di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Di jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadis. Tapi sumbernya ilmu itu di mana? Di dalam apa? Di dalam masjid. Memang masjid adalah sentral. Namun tempat-tempat yang lain tidak mengapa dijadikan tempat untuk menyampaikan ilmu. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu sahabat yang mulia yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu mulazamatil alim. Keutamaan orang yang selalu menyertai ulama, belajar petunjuk darinya, mulazamah, mengikutinya, untuk melihat contoh-contoh yang baik dari seorang alim tersebut. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran besarnya kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu Umar ibn al-Khattab, keutamaan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Mulham, Umar dijuluki Al-Mulham. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesuai dengan keinginan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis ini, usulannya Umar diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berkata, "Ya Rasulullah, jangan disampaikan hadis ini. Kalau disampaikan khawatir mereka menganggap sudah dijamin surga, lalu mereka santai-santai beramal." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, "Benar wahai Umar, fakhallihim, biarkan mereka beramal." Kemudian di antara ayat, jadi banyak sekali ayat. Kita mengingat beberapa ayat yang sesuai dengan apa yang diinginkan Umar ibn al-Khattab. Siapa yang ingat? Ayatul Khamr. Jadi ayat Khamr ini Umar ibn Khattab berdoa, "Allahumma bayyin lana bayanan syafiyan." Ya Allah, turunkan ayat yang jelas tentang khamar.
Sampai turun 3 kali ini karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ayat khamar. Kemudian ayat apa lagi? Hijab. Nabi SAW, istri-istrinya itu buang air di malam hari, tidak pakai hijab. Umar mengusulkan, ya Rasulullah, istrimu suruh pakai hijab. Nabi SAW tidak ada perintah. Sampai setelah itu turun ayatul hijab. Dan banyak lagi. Di antaranya adalah tentang puasa Ramadan. Jadi sebelumnya dilarang perhubungan suami. Jadi di bulan Ramadan seseorang itu dibolehkan ngumpuli istrinya antara maghrib sampai kapan? Sampai isya saja. Jadi awal mula Islam kumpul istri itu maghrib sampai apa? Sampai isya. Jadi pandai-pandai waktu, ngatur waktu, makan, minum, ngumpuli apa? Istri. Kalau sudah masuk waktu isya, sudah sholat isya, sudah tidak boleh lagi. Waktunya cuma sekitar 1 jam. Plus ada tambahan. Siapa yang tidur di waktu maghrib sudah tidak boleh ngumpuli istrinya, tidak boleh makan. Ada peristiwa yang terjadi pada Umar. Umar itu ngajak istrinya hubungan badan. Kemudian istrinya berkata, wahai Umar, aku wis tidur. Kalau tidur berarti apa? Tidak boleh. Kata Umar berkata, tidak, kamu itu alasan saja. Iya. Akhirnya dikumpuli. Setelah dikumpuli istrinya berkata, hei Umar, aku mau kau wis turu, dosa mbok tanggung. Lalu Umar melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaka Umar, halaka Umar, halaka Umar, celaka Umar, celaka Umar. Lalu turunlah ayat, diantaranya karena Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain pun terkena. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan sepanjang malam bulan Ramadan kalian mengumpuli istri-istri kalian. Nah, ini menunjukkan keutamaan sahabat Umar ibn Khattab. Di antaranya syariat adzan ini juga mimpi Umar. Ada 2 orang sahabat yang mimpi adzan. Satunya adalah sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih, dan satu lagi adalah sahabat Umar ibn Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat yang sangat mulia, banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya, dan di antaranya adalah Umar ibn Khattab dijamin masuk surga. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran raddun ala Rafidah, bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah membenci Umar. Jadi Syiah Rafidah sangat membenci Umar, sangat membenci Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha serta Hafsah serta sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita katakan kepada orang-orang Syiah Rafidah, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat orang-orang Syiah Rafidah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran boleh menyampaikan ilmu di waktu yang tepat. Boleh menunda, boleh menunda menyampaikan ilmu di waktu yang tepat. Jadi sekarang ini belum tepat ya Rasulullah, biarkan mereka beramal. Ini menunjukkan dibolehkan. Maka usulan sahabat Umar disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
memulai yang terpenting dan terpenting di dalam dakwah. Jadi urusan yang terpenting sampaikan, ajarkan, urusan akidah, urusan manhaj. Bukan baru berdakwah ngurusi pemerintahan, ngurusi bagaimana merebut kekuasaan. Ini dakwahnya siapa? Bagaimana menggulingkan kekuasaan? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Yang dipikir itu atap, padahal bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, baru apa? Baru atap. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Man bana baitan min saqfihi, saqata saqfu ala ra'sihi." Siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan ngebleki kepalanya. Jadi yang terpenting ajarkan akidah. Terpenting ajarkan cara ibadah yang benar, wudu sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kita melihat teman-teman yang sudah ngaji sekalipun wudunya tidak sesuai dengan sunnah atau kurang sunnah. Insyaallah nanti pada babnya dalam kitab ini kita baca bagaimana wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan menyembunyikan ilmu. Maka Abu Hurairah pun pada akhirnya menyampaikan hadis ini. Abu Hurairah pun pada akhirnya menyampaikan hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah satu hadis lagi. Hadis yang masyhur an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, "Kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli." Aku berboncengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penghalang antara aku dan dia, illa mukhiratur rahl, kecuali pelana yang ada di atas apa? Kendaraan seperti keledai atau onta. Ada penghalangannya. Jadi kalau boncengan itu lebih utama jangan langsung apa? Nyabuk. Iya. Kecuali siapa? Istrinya sendiri. Ini boncengan. Ini gimana sekarang? Kadang-kadang teman-teman sama laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki boncengan nyabuk. Lihat Mu'adz bin Jabal. Aku dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penghalang antara aku dan beliau kecuali mukhiratur rahli, yaitu kayu yang biasa ada di keledai atau di onta menjadi penghalangnya. Kemudian faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Wa sa'daik, dan aku bahagia memenuhi panggilanmu. Thumma sara sa'atan, kemudian berjalan lagi di atas keledai tersebut. Thumma qala ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan aku bahagia memenuhi panggilanmu. Semasara sa'atan, kemudian beliau berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya sesaat. Semakala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil lagi, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, labbaika ya Rasulullah,
wa sa'daik. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah kepada hamba-hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah kepada hambanya adalah supaya hamba-hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tsumma sara sa'atan, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sesaat kemudian. Tsumma qala ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan aku bahagia memenuhi panggilanmu. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Apakah engkau tahu hak hamba kepada Allah jika mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala alla yu'adzibahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak hamba kepada Allah jika mereka bertauhid dan tidak berbuat syirik, agar Allah tidak menyiksa mereka. Tidak menyiksa mereka ada dua makna. Tidak menyiksa mereka artinya tidak pernah menyiksa mereka sama sekali. Makna yang kedua adalah tidak menyiksa mereka di neraka apa? Selama-lamanya. Jadi tergantung kepada dosa yang dilakukan seorang hamba. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan membonceng seseorang di atas kendaraan, baik itu keledai ataupun onta ataupun sepeda ataupun motor, bebas. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kendaraannya itu mampu. Tapi kalau yang dibonceng itu orangnya besar-besar kemudian banyak, maka itu termasuk apa? Dolim. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, kalau membonceng seseorang hendaklah ada perantaranya, baik itu tas ataupun jaket ataupun yang lain. Tidak langsung apa? Nyabuk. Kecuali siapa yang boleh nyabuk? Istri. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu'. Beliau membonceng Mu'adz, beliau membonceng Usama bin Zaid, beliau membonceng Fadl ibnu Abbas dan yang lainnya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal, a'lamus sahaba bil halal wal haram. Sahabat yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz ibnu Jabal, sahabat yang mulia. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran bertanya sebelum menyampaikan. Jadi kadang-kadang di dalam metode pengajaran bertanya dulu baru disampaikan. Lil ihtimam, supaya lebih apa? Diperhatikan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, jika tidak tahu hendaklah mengatakan Allahu a'lam.
Tapi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tapi kalau sekarang hendaklah kita menjawab apa? Wallahu a'lam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ahamiyatu dakwati tauhid, keutamaan mendakwakan tauhid, keutamaan mengajarkan tauhid. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ahlu tauhid hum ahlul jannah. Penghuni tauhid, ahlu tauhid mereka adalah ahlul jannah. Jadi orang yang meninggal dunia di atas tauhid pasti dijamin masuk surga. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran at-tahdhiru minasyirik, peringatan keras dari kesyirikan. Dan janganlah kita ini merasa aman, wis ngaji ojo khawatir gak akan melakukan kesyirikan. Jangan seperti itu. Orang yang paling kuat tauhidnya adalah orang yang paling takut kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi pernahkah kita berdoa, ya Allah jauhkan aku dari menyembah berhala? Atau paling tidak, apakah kita pernah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi SAW berdoa takut kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sufyan Ats-Tsauri berkata, di antara yang paling aku khawatirkan, ketika ditanya apa yang paling aku khawatirkan, kenapa kamu gelisah? Ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, kenapa kamu gelisah? Sufyan berkata, aku takut. Apa yang kamu khawatirkan? Inni akhafu an yuslabal iman qablal maut. Aku khawatir iman ini dicabut sebelum kematian. Demikian, jangan merasa aman kita. Ketika disebutkan ayat-ayat tauhid, ayat-ayat syirik, hendaklah kita perhatikan, jangan merasa aman. Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan anak-anaknya wasiat tauhid, padahal anaknya adalah Nabi Yusuf. Salah satu anaknya Nabi Yusuf, seorang nabi kok masih diwasiati tauhid. Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir? Apakah tidak kalian saksikan Yakub alaihissalam di hari kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Paling wasiat orang-orang tua sekarang ini kepada anaknya apa kira-kira? Sawah. Iya, sing rukun ambil adik-adik. Iya kan? Ini ndak wasiatnya tauhid, padahal itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'di. Mereka jawab, qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah sesembahanmu. Wa ilaha abaika, dan sesembahan nenek moyangmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri. Demikian tauhid. Orang yang bertauhid, yang sempurna, yang baik tauhidnya, ketika disebutkan ayat-ayat tauhid semakin bergembira, semakin menambah imannya. Demikian karena yang penting, yang paling penting adalah tauhid. Yang paling membahayakan adalah apa? Kesyirikan. Maka siapa yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang disampaikan.
pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Kemarin sempat viral terkait korban yang menyatakan bahwa yang di kisah penyembelihan Nabi terhadap Ismail, ada yang mengatakan bahwa bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak yang disembelih waktu itu ada sifat dari melakukan kaum Ibrahim. Itu banyak lagi viral. Bagaimana? Yang disembelih itu Nabi Ishak. Ini pengakuannya Bani Israel. Ngaku-ngaku demikian. Tetapi di dalam Al-Quran, kita baca ayatnya biar jelas ya. Surat Shaffat surat apa tadi? Ayat ini gimana ini? Coba baca ayatnya. Ayat 99 sampai dengan ayat 113. Panjang kan ini? Enggak apa-apa bacakan. Bacakan ya karena ayatnya panjang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Allah Ta'ala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata,
Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, dan dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan aku anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang penyantun. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika anak tersebut sampai bisa membantu orang tuanya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka fangdur mada tara. Sesungguhnya aku menyembelihmu, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika keduanya berserah diri dan Ibrahim memalingkan wajah anaknya. Jadi Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya dalam keadaan tengkurap. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil Ibrahim. Kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Innaka dzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang amat berat. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami ganti dengan sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan namanya harum di generasi yang terakhir. Salamun ala Ibrahim. Salam kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Baru kami kabarkan gembira dengan lahirnya Nabi Ishak yang akan menjadi nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami berkahi dia dan kami berkahi Ishaq. Wa min dzurriyyatihi ma muhsin. Di antara keturunannya ada orang-orang yang baik. Wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunannya ada orang-orang yang berbuat zalim yang nyata. Ini para ulama mengambil dari ayat ini bahwasanya yang disembelih adalah Nabi siapa? Ismail. Dan itu bil ijma. Jadi kalau ada viral, tidak viral bukan urusan kita. Yang penting kita berpedoman teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma para ulama. Para ulama bersepakat yang disembelih adalah Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Insyaallah sudah jam 9:30. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.